Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sohib majalah dinding? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini majalah dinding akan mengajak sohib semua untuk mendaki ke puncak tertinggi yang ikonik di Afrika, Gunung Kilimanjaro. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, mari kita dukung channel ini dengan klik like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa klik lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi artikel-artikel majalah dinding yang pastinya menarik dan sayang untuk dilewatkan. Asal-usul nama Kilimanjaro. Asal-usul nama Kilimanjaro tidak diketahui, tetapi terdapat sejumlah teori yang menyebutkan Kilimanjaro berasal dari bahasa Swahili, Kilima yang berarti gunung, dan Jaro yang artinya bercahaya. Sebelumnya, para penjelajah barat mengenal gunung ini dengan nama Kaiser Wilhelm Spitze. Gunung ini juga disebut Kilimanjaro atau Oldoinho Oibor, yang berarti gunung putih dalam bahasa Masai. Puncak tertingginya bernama Uhuru, yang berarti kebebasan. Dinamakan demikian karena pada tahun 1961, rakyat Tanzania berhasil meraih kemerdekaan dari Inggris. Letak geografis dan sejarah geologi Kilimanjaro. Gunung Kilimanjaro terletak di sisi timur laut negara Tanzania, dekat perbatasan dengan Kenya. Meski terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropis, namun karena gunung ini memiliki ketinggian di atas 5.000 meter, menjadikan puncaknya terselimuti salju abadi dengan massa yang sangat besar. Namun kini semakin menyusut akibat perubahan iklim. Saat ini Kilimanjaro telah kehilangan sekitar 80% dari seluruh massa esnya sejak seabad yang lalu. Puncak Uhuru Gunung Kilimanjaro memiliki ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut, sehingga menjadikannya titik tertinggi di benua Afrika dan menjadi salah satu World Seven Summits urutan keempat mewakili benua Afrika. Gunung Kilimanjaro terletak di dalam Kilimanjaro National Park yang memiliki luas 756 km persegi. Sebuah situs warisan dunia UNESCO, Gunung Kilimanjaro adalah gunung api tipe stratovolcano yang saat ini tidak aktif. Gunung api tipe ini terbentuk melalui akumulasi berbagai aliran material yang mengeras. Bahan-bahannya terdiri dari abu gunung api dan batu apung. Gunung ini terdiri dari 3 kerucut vulkanik yang berbeda, yaitu Kibo, 5.895 meter, Mawonsi, 5.149 meter, dan Shira, 3.962 meter. Puncak Uhuru adalah puncak tertinggi di bibir Kawah Kibo. Kawah Kibo memiliki luas 2,4 km persegi. Pembentukan geologi Kilimanjaro terjadi kurang dari 1 juta tahun yang lalu. Semua pertumbuhan ini berhenti sekitar 300.000 tahun yang lalu. Semuanya berawal dari letusan dan aktivitas Shira sekitar 25 juta tahun yang lalu. Tidak banyak data informasi mengenai aktivitas vulkanisme Gunung Kilimanjaro. Namun diperkirakan letusan besar terakhir gunung berapi mungkin terjadi sekitar 360.000 tahun yang lalu. Aktivitas vulkanik besar terakhir telah tercatat sekitar 200 tahun yang lalu. Meskipun Shira dan Mawonsi sudah tidak aktif sepenuhnya, para ilmuwan meyakini tidak menutup kemungkinan bahwa Kibo suatu saat bisa meletus. Gunung Kilimanjaro bukanlah bagian dari rangkaian jajaran pegunungan, melainkan berdiri sendiri. Sehingga bisa dikatakan Kilimanjaro sebagai gunung tertinggi yang berdiri sendiri di dunia. Pendakian pertama ke Kilimanjaro. Johannes Kinyelalawo dari Korps Pengintai Angkatan Darat Marangu adalah orang pertama yang berhasil mencapai puncak Uhuru, dan berhasil mendakinya berulang-ulang hingga 9 kali. Orang asing pertama yang berhasil mencapai puncak Uhuru adalah Hans Meyer, pendaki dari Jerman, dan Ludwig Burtscheller, pendaki dari Austria. Mereka berdua dipandu Johannes Lawo sampai ke puncak Uhuru pada 6 Oktober 1889 dan 2 puncak Kilimanjaro lainnya, yaitu puncak Mawonsi dan puncak Shira. Pada tahun 1889, pemerintah Jerman memberi hadiah rumah bagi Johannes Lawo di Asira, Marangu atas jasanya sebagai pemandu dalam ekspedisi yang dipimpin Hans Meyer tersebut. Rute pendakian. Pendakian ke puncak Uhuru terbilang tidak ruwet, tetapi perlu waktu yang cukup untuk melakukan aklimatisasi agar tidak terkena penyakit ketinggian. Pilihan rute pendakian Gunung Kilimanjaro adalah melalui Marangu, Rongai, dan Urban Circuit. Di jalur timur, Lemoso, Macame, dan Umbur. Di jalur selatan, rute pendakian barat digunakan untuk para pendaki berpengalaman, dan rute Muoka yang hanya digunakan untuk turun para pendaki. Pada Januari 2006 lalu, pemerintah Tanzania menutup rute pendakian Western Range akibat longsor batu yang menyebabkan 4 orang pendaki tewas ketika mereka sedang berkemah di Arrow Glacier. Longsor diperkirakan terjadi akibat pecahan bebatuan di daerah tersebut yang tidak lagi membeku secara permanen.
Kilimanjaro bukanlah puncak gunung yang bisa pendaki naiki sendiri. Para pendaki sebaiknya mendaki dengan panduan resmi dan membawa porter yang akan membantu membawakan peralatan. Ini akan menopang ekonomi lokal dan memungkinkan masyarakat setempat untuk memetik hasil pariwisata. Pendaki juga dianjurkan membawa obat-obatan untuk mencegah penyakit ketinggian yang diminum ketika sedang sakit kepala akibat ketinggian. Pendaki yang mengambil rute Maranggu biasanya perlu 4 hingga 5 hari untuk sampai di puncak. Di sepanjang rute pendakian tersedia pondok-pondok dengan fasilitas untuk memasak dan mandi. Beberapa pondok di antaranya bahkan memiliki aliran listrik. Tahap terakhir pendakian dari Pondok Kibo di ketinggian 4.720 meter hingga sampai di puncak biasanya dilakukan di malam hari ketika batu-batu kecil menjadi berkelompok karena membeku, dan jalan lebih mudah dilewati. Pendaki biasanya sudah sampai di titik Gilman di pinggiran kawah sekitar jam 5 atau jam 6 di pagi hari. Dari sana hanya perlu 1,5 jam lagi untuk sampai di puncak Uhuru. Pendaki yang masih kuat berjalan dapat melanjutkan perjalanan di bawah hangatnya sinar matahari. Setiap tahunnya, Kilimanjaro dikunjungi sekitar 15.000 pendaki dan 40% diantaranya berhasil sampai ke puncak. Setibanya di puncak gunung terdapat papan ucapan dalam bahasa Inggris dari pemerintah Tanzania yang artinya selamat. Anda sudah sampai di puncak Uhuru, Tanzania, 5.895 mdpl. Titik tertinggi di Afrika. Gunung berdiri bebas tertinggi di dunia. Salah satu kawah terbesar di dunia. Internet di Kilimanjaro. Kabar gembira untuk para pendaki, Gunung Kilimanjaro sudah dijangkau internet. Sehingga para pendaki dapat memanfaatkan layanan komunikasi dan informasi melalui internet selama pendakian. Napa Moses Nawil, Menteri Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi Tanzania mengabarkan dalam Twitternya pada tanggal 16 Agustus 2022. Bahwa mereka telah meluncurkan broadband berkecepatan tinggi di atap Afrika. Hari ini di atas Gunung Kilimanjaro, saya mengangkat komunikasi internet berkecepatan tinggi di atap Afrika. Wisatawan sekarang dapat berkomunikasi di seluruh dunia dari puncak Gunung Kilimanjaro. Kita akan ke puncak Uhuru 5.880 mdpl. Nawi menambahkan juga tidak aman bagi wisatawan untuk menavigasi gunung tanpa koneksi internet. Sekarang pendaki bisa terhubung ke internet hingga wilayah Pondok Horombo atau sekitar 3.720 mdpl untuk bisa update status di atas puncak di ketinggian 5.895 mdpl. Pendaki mungkin harus bersabar sampai pemasangan jaringan internet rampung di akhir tahun 2022 ini. Bagaimanapun, internet telah menjadi bagian penting bagi para pendaki gunung dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah membantu pendaki ketika dalam keadaan darurat, seperti tersesat atau terjadi kecelakaan di perjalanan. Jika ponsel bisa memberikan bantuan kepada orang hilang dengan memberikan informasi kepada tim penyelamat, maka akan jauh lebih cepat untuk menemukannya daripada harus melakukan pencarian acak di suatu area. So, bagaimana sohib majalah dinding? Apakah tertarik melakukan pendakian ke Gunung Kilimanjaro? Demikian artikel majalah dinding kali ini. Terima kasih buat atensinya. Semoga membawa manfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di artikel majalah dinding berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.